Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Sri Junita. Saya mahasiswi Universitas Islam Batanghari, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang pembagian ahli waris untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Fikih Mawaris yang diampu oleh Bapak dosen Taufik SPDI MSc. Langsung saja kita masuk kepada pembagian harta warisan. Yang pertama yaitu ada zaujun atau suami. Ia ada memiliki dua bagian. Yang bagian pertama yaitu 1/2 jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Bagian yang kedua ia mendapatkan 1/4 dengan syarat jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua zaujah atau istri. Ia mendapatkan bagian 1/4 dengan syarat jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua 1/8 dengan syarat jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga yaitu abun atau ayah. Ayah mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang kedua ayah mendapatkan bagian 1/6 ditambah asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Yang keempat umun atau ibu. Umun mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak atau cucu atau saudarinya lebih dari satu orang. Umun mendapatkan bagian 1/3 jika tidak ada anak atau cucu atau saudarinya lebih dari satu orang. Yang kelima yaitu ibin atau anak laki-laki. Ibin ini mendapatkan bagian asobah bin nafsi dalam keadaan apapun. Yang keenam, bintun, anak perempuan. Bintun mendapat bagian 1/2 jika ia hanya sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Bintun mendapatkan bagian 2/3 jika ia 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Bintun mendapatkan asobah jika ada anak laki-laki. Yang ketujuh yaitu ibnul ibin atau cucu laki-laki. Ibnul ibin mendapatkan bagian asobah jika tidak ada anak laki-laki. Tapi jika ada anak laki-laki maka ibnul ibin ini menjadi mahjub atau tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedelapan yaitu bintul ibin. Bintul ibin mendapatkan bagian 1/2 jika ia hanya seorang dan tidak ada cucu laki-laki. Bintul ibin mendapatkan bagian 2/3 jika ia 2 orang atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki. Bintul ibin mendapatkan bagian 1/6 jika ada bersamanya anak perempuan atau bintun. Bintul ibin mendapatkan bagian asobah jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kesembilan yaitu akhun syakik atau saudara kandung. Jadi saudara kandung ini mendapatkan bagian asobah dengan syarat tidak ada anak laki-laki, bapak dan kakek. Yang ke-10 yaitu akhun lil ab atau saudara seayah, saudara sebapak. Jadi, saudara seayah mendapatkan bagian asobah jika tidak ada anak laki-laki, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung. Yang ke-11 yaitu saudara seibu atau akhun lil Ia mendapatkan bagian 1/6 jika ia sendiri, tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak ada ayah. Akhun lil mendapatkan bagian 1/3 jika ia 2 orang atau lebih dengan syarat tidak ada anak, tidak ada cucu, dan juga tidak ada ayah. Yang ke-12 yaitu ukhtun syakikoh atau saudari kandung. Ukhtun syakikoh mendapatkan bagian 1/2 jika ia sendiri dan tidak ada anak dan tidak ada ayah. Ukhtun syakikoh mendapatkan bagian 2/3 jika ia 2 orang atau lebih dan tidak ada anak ataupun tidak ada ayah. Ke-13 yaitu ukhtun lil ab atau saudari perempuan seayah. Ia mendapatkan bagian 1/2 jika ia sendiri dan tidak ada anak, tidak ada ayah atau saudara perempuan kandung. Ukhtun lil ab mendapatkan bagian 2/3 jika ia 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, tidak ada ayah atau saudara perempuan kandung. Ukhtun lil ab mendapatkan bagian 1/6 jika tidak ada anak, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Yang ke-14 yaitu saudari perempuan seibu atau ukhtun lil Ukhtun lil mendapatkan bagian 1/6 jika ia sendiri dan tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak ada ayah. Ukhtun lil mendapatkan bagian 1/3 jika ia 2 orang atau lebih dengan syarat juga tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak ada ayah. Yang ke-15 yaitu jaddun atau kakek.
Jaddun mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak atau cucu dan tidak ada ayah. Jaddun mendapatkan bagian 1/6 dan asobah jika ia ada anak atau cucu perempuan. Yang ke-16 yaitu jaddatun atau nenek. Nenek mendapatkan bagian 1/6 dengan syarat tidak ada ibu. Baiklah, sekian pemaparan tentang pembagian ahli waris yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membuat contoh penghitungan pembagian harta warisan yang sudah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya ada seseorang yang meninggal, ia mempunyai harta berupa uang sebanyak 48 juta, dan ahli waris yang dia tinggalkan yaitu 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan, 1 orang istri, 1 orang akhun syakik atau saudara kandung, dan 1 orang ayah. Maka nanti kita akan mencoba mencari penghitungan pembagian harta warisan ini menurut ilmu faraid. Baiklah, di sini kita akan mencoba menjabarkan penghitungan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Jadi seseorang yang meninggal tadi meninggalkan 1 anak perempuan yang disebut dengan bintun. Selanjutnya 1 orang cucu perempuan, bintul ibin, 1 orang istri, zaujah, 1 orang saudara kandung, akhun syakik, dan 1 orang ayah, abun. Jadi orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta berupa uang sebesar 48 juta. Sebelum kita masuk ke pembagian uang tersebut, terlebih dahulu kita mencari berapa bagian-bagian orang yang ditinggalkan ini. Bintun, ia mendapatkan bagian 1/2. Sesuai dengan keterangan, seorang anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 jika ia hanya sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Bintul ibin mendapatkan bagian 1/6. Sesuai dengan keterangan, jika ada bersamanya seorang anak perempuan, maka ia mendapatkan bagian 1/6. Selanjutnya istri. Istri mendapatkan bagian 1/8. Karena di keterangan, jika bersama seorang istri itu seorang ibin, ibnul ibin, bintun ataupun bintul ibin, salah satu dari mereka, maka ia mendapatkan bagian 1/8. Ahun syakik atau saudara kandung mendapatkan bagian mahjub. Tidak mendapatkan apa-apa karena di keterangan ia menjadi mahjub jika ada bersamanya abun, ibin ataupun ibnul ibin. Karena di sini ada seorang ayah atau abun, maka ia menjadi mahjub. Yang terakhir abun. Abun mendapatkan bagian 1/6 ditambah asobah. Sesuai dengan keterangan, jika ada, ia beserta dengan salah satu bintun ataupun bintul ibin, dengan syarat jangan ada ibin ataupun ibnul ibin. Maka karena di sini ada bintun dan bintul ibin, maka abun mendapatkan bagian 1/6 dan ditambah asobah. Oke, kita kembali ke contoh ini, yaitu mencari asal masalah dari 1/2, 1/6, 1/8, dan 1/6. Maka kita cari KPK dari 2, 6, dan 8. Dan KPK dari 2, 6, dan 8 ialah 24. Setelah tahu asal masalahnya, barulah kita bagi uang yang 48 juta ini dengan asal masalah. 48 juta dibagi 24, maka hasilnya adalah 2 juta. Selanjutnya kita akan menentukan bagian pasti yang akan didapatkan oleh bintun, bintul ibin, zaujah, akhun syakik, dan abun, yaitu asal masalahnya 24 dibagi dengan bilangan bawah. 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 6, 4. 24 dibagi 8, 3. Ini mahjub, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. 24 dibagi 6, maka hasilnya 4. Karena ia ditambah asobah, maka ia mendapatkan bagian sisa.
Karena jika 12 ditambah 4 ditambah 3 dan ditambah 4 itu hasilnya adalah 23, maka masih ada sisa satu bagian. Karena Abun mendapatkan 1/6 ditambah Asobah, maka satu bagian yang sisa itu dimasukkan ke Abun. Selanjutnya tinggal kita kalikan bagian-bagian yang sudah didapat ini dengan uang 2 juta. 2 juta ini didapat dari uang keseluruhan 48 juta yang ditinggalkan tadi dibagi dengan asal masalah, maka hasilnya 2 juta. Jadi 2 juta dikali 12, 24 juta. Dua juta dikali 4, 8 juta. 2 juta dikali 3, 6 juta. Ini tetap mahjub dan dia tidak mendapat bagian apa-apa. Yang terakhir 4 ditambah 1, ia menjadi 5 bagian untuk Abun karena ia mendapatkan Asobah yaitu sisa tadi. Jadi 2 juta dikali 5 sama dengan 10 juta. Jadi kita jumlahkan apakah hasil dari bagian-bagian ini sama dengan uang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi atau tidak. 24 juta ditambah 8 juta ditambah 6 juta dan ditambah 10 juta hasilnya 48 juta. Sama dengan jumlah uang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi. Jadi kesimpulannya, Bintun atau anak perempuan mendapatkan sebanyak 24 juta dari harta yang ditinggalkan. Bintul Ibin atau cucu mendapatkan bagian 8 juta dari harta yang ditinggalkan. Zauja atau istri mendapatkan sebesar 6 juta dari harta yang ditinggalkan. Akhun syakik tidak mendapatkan apa-apa. Abun atau ayah mendapatkan 10 juta dari harta yang ditinggalkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.